سيدنا ومولانا فانصرنا الذي لا يموت أبدا ولا يعمر سوى في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا الله Perwayai Asep Sugianto, Sarjana Pendidikan Islam, pada jalannya juga hadir Bapak Ustadz Dewito, Sarjana Pendidikan Islam, yang kami muliakan juga Bapak Ustadz Saiful Menteri selaku Ketua Alkitia DWC NU Sumber Naga Alim para ulama khusus Imam Musola dan Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh yang dihormati oleh para pembicara terlebih dahulu dan orang yang rasa hormat. Hari Jumat, maka orang yang sering tidak sholat Jumat itu hatinya keras karena jarang mendapatkan nasihat. Sebenarnya tidak cukup kalau ngaji itu cuma selapanan sekali sebulan. Kalau perlu kita punya majelis rutin, walaupun skalanya cuma sedikit orangnya, seminggu sekali, tapi istiqomah. Karena disitulah ajar kita untuk melembutkan hati kita semua. Dan itu adalah kantong-kantong kebaikan bagi kita semua. Kita kan sadar sendiri, kantong dosa kita banyak. Kalau nanti dikumpulkan kantong dosa dan kantong kebaikan kita, dikumpulkan dan ditimbang, khawatir banyaklah yang berat kantong kejahatan kita. Karena itu perlu kita buat kantong-kantong kecil kebaikan di mana-mana, disebar di mana-mana. Ketika kita mati, kantong-kantong itu dikumpulkan, ternyata banyak tanpa kita sadari.
rupanya banyak juga kantong-kantong kebaikan kita. Ini yang perlu kita lestarikan. Dan salah satu sarana yang kita lakukan hari ini yaitu beristighosa. Karena itu setiap malam Rabu Kliwon, mari sama-sama kita luangkan sedikit waktu kita untuk hadir dan niatkan untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal, walaupun cuma sebentar, kantong kebaikannya cuma sebentar, berwiridnya sebentar. Bab, kalau yang dituntunkan oleh guru-guru kita, ulama kita kan di bacaan istighosa itu istighfarnya sekian kali, sholawatnya sekian kali. Maka kita menyadari pemimpin istighosa kita tahu betul, paham betul situasi. Dibikinnya singkat. Yang tadinya 11 kali dibikin 7 kali, yang 7 kali dibikinnya 5 kali, yang 5 kali dibikin 3 kali. Yang penting istiqomahnya dulu, mau ikut dulu. Daripada langsung dihantam 100 kali, Rabu depan kosong. Lama. Inilah yang namanya kantong-kantong. Walaupun cuma sikitnya sebentar, tapi kalau istiqomah, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini juga kesempatan yang baik. Ketua BPD sudah banyak menyampaikan. Di malam ini temanya pemilihan kades. Mungkin saya dan beberapa ustadz yang lain juga punya pemikiran yang sama dengan saya, bahwa kita berada di tengah-tengah. Maksud saya di tengah-tengah ini mendukung segala calon. Karena itu kewajiban kita, saya pribadi merasa apa yang saya tahu, apa yang saya pahami perlu kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kebaikan kita dalam memilih pemimpin. Kita buka Al-Quran surah Al-Imran ayat 28. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin orang kafir kecuali terpaksa. Apa yang menyebabkan terpaksa? Orang muslim itu berada di tengah-tengah orang non-muslim, kemudian calonnya non-muslim. Sebagai warga yang baik, dia tetap milih pemimpin meskipun tidak seagama. Itu menunjukkan ternyata memilih pemimpin itu memang betul-betul sangat-sangat penting. Sehingga meskipun kita berada di tengah-tengah non-muslim, taruhlah kita tinggal di Cina misalnya, yang di sana mayoritas bukan orang Islam, tapi ada pemilihan pemimpin, kita juga memilih walaupun itu bukan muslim. Ini menunjukkan tidak boleh main-main. Bahkan keterangannya begini, seandainya ada 2 orang yang akan berjalan jauh, maka hendaknya satu di antara 2 orang itu memilih mau jadi pemimpin atau mau dipimpin. Mau pergi berjalan 2, perjalanan jauh yang akan ditempuh ini harus ada pemimpinnya satu, dan satunya harus mau dipimpin, supaya di perjalanan tidak terjadi permusuhan. Dan pemimpin yang sudah disepakati harus ditaati. Sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya kedudukan pemimpin di dalam agama Islam. Jadi saran kita semua ini, bapak-bapak, sebentar lagi hari Sabtu besok kita akan memilih pemimpin. Mari betul-betul berniat mencari pemimpin yang terbaik, karena itu demi kebaikan kita juga. Demi kebaikan. Saran kita nih, sebelum ada waktu-waktu ini, minta doa sama Allah, berdoa kepada Allah, istikharah kepada Allah. Ya Allah, yang terbaiklah pemimpin yang Engkau jadikan di desa kami ini. Karena pemimpin itu diistilahkan 2.
Pemimpin ada yang menyebutnya imam. Imam itu asal katanya adalah amamun. Amamun itu artinya adalah depan. Di depan. Itu imam. Maka cari orang yang di depan yang tahu jalan, yang bisa jadi tuntunan supaya kita yang di belakang selamat. Makanya pemimpin sering disebut di dalam Islam imam. Kalau kita gambarkan misalnya imam sholat, kan yang terbaik lah jadi imam sholat itu. Banyak yang baik semuanya. Kalau masih ada yang lebih baik dari yang baik tadi, itu yang jadi imam. Kedudukan imam itu mulia, tinggi, diperhitungkan. Jangan tergiur, jangan terpesona dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Ini kaitannya dunia akhirat. Dalam Islam diatur kepemimpinan. Ada lagi yang mengistilahkan pemimpin itu disebut dengan khalifah. Disebut pemimpin khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Saya ingin menciptakan makhluk di dunia, namanya khalifah, pemimpin. Khalifah itu asal katanya adalah kholafa. Kholafa artinya di belakang. Pemimpin itu ada kalanya harus di belakang, supaya tahu siapa yang perlu dimajukan, siapa yang perlu didorong, siapa yang perlu dibantu. Tidak melulu di depan saja, tapi pemimpin juga bisa mengerti situasi di belakang. Sektor mana yang perlu dimajukan dulu, yang mana harus kita bangkitkan dulu. Pemimpin harus tahu yang namanya bagian belakang. Maka pemimpin disebut juga khalifah atau bagian belakang. Artinya pemimpin tidak mesti harus mengutamakan kepentingannya sendiri. Bahkan seorang pemimpin itu rela mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan orang lain. Artinya orang lain didudukan, dia di belakang, maka disebut khalifah. Di belakang, imam di depan, khalifah di belakang. Nah, tentu kalau kita sudah bicara seperti itu, gambaran dalam hati kita itu, wah, kalau bisa ketemu pemimpin seperti itu betul-betul ideal ya. Sangat menjanjikan kalau kita bisa. Apalagi kalau misalnya kita tanya nih, kriteria pemimpin itu yang baik itu yang bagaimana sih, Pak? Ya, kalau kita mau berkaca kepada Nabi kan jelas. Cuma kan tidak mampu sampai ke situ. Mencari pemimpin yang kriterianya kayak Nabi. Nabi itu siddiq, amanah, apalagi Pak, tabligh, fatona. Nyari pemimpin yang seperti ini kriterianya kayak Nabi, kayaknya tidak bisa ketemu. Cari pemimpin yang siddiq, yang jujurnya, sejujur-jujurnya kita manusia ya nggak bakal sama jujurnya dengan Nabi. Seamanah-amanahnya kita nggak bakalan seperti Nabi. Tetapi minimal ada pemimpin yang mendekat, ada yang nyamber-nyamber ke situ lah sifatnya. Ada yang berbau-bau ke situ. Karena itu tidak kita jadikan kategori pemimpin yang baik untuk kita, karena itu terlalu tinggi fase, levelnya terlalu tinggi. Nggak ketemu pokoknya pemimpin yang kalau mau seperti itu kriterianya. Setidak-tidaknya yang pertama, kalau kita kalangan kita ini, kalau kita mau cari pemimpin, yang pertama akidahnya yang baik, akidahnya yang baik, imannya ini pertama. Ukuran imannya ya ukuran kita masing-masing. Pemimpin ini juga setidaknya memiliki daya ingat yang kuat. Itu pemimpin yang baik. Jadi kalau pernah ngomong nggak perlu ditagih, ingat sendiri dia. Apa itu DPR itu banyak yang nggak ngabulkan permintaan. Dia tuh punya penyakit lupa. Waktu datang kampanye janji ini setelah jadi dia bukan tidak mau ngasih, lupa. Itu yang punya daya ingat yang kuat. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak janji, tapi yang pernah diucapkan buktikan aja. Sebab pada dasarnya janji itu pun akan ditagih, baik itu di dunia maupun di akhir. Nah, kalau dia punya daya ingat yang kuat, gak usah ditagih.
nanti kalau sudah jadi datang buktikan. Karena ingatannya kok wah. Apalagi kalau sudah lupa ingatan, tambah bahaya. Lupa ingatan, lupa daratan. Janji boleh karena itu bisa memicu. Ada calon misalnya menjanjikan, ada calon yang menjanjikan. Pokoknya ini saya nggak ada khusus kemanapun, tidak ada. Pokoknya ini hanya ngasih gambar. Kalau ada pemimpin banyak janji nih, janji itu boleh karena janji itu bisa memotivasi, bisa memicu, bisa membuat orang bergerak cepat karena ada janji tadi. Cuma kalau sudah kebanyakan lupa. Lupa itu penyakitnya, penyakit manusia, lupa dengan janji. Kemudian pemimpin yang baik itu setidaknya punya teknik komunikasi yang baik. Baik itu cara komunikasinya melalui lisan maupun tulisan. Ini penting. Seorang pemimpin itu jangan sembarangan nulis-nulis di WA. Kacau nanti. Iya kan? Kalau ngomong ada, kalau Pak Sutio itu guru saya itu sering bilang pemimpin itu apa namanya? Sabdo Pandito. Nah, ya, Sabdo Pandito Hati. Pemimpin itu jangan sembarang ngomong. Sabdanya itu manjur Bapak ya. Bisa ditagi. Jadi seorang pemimpin yang baik juga tidak terlalu banyak ngomong, tapi kalau ngomong bisa dipahami, itu penting. Sehingga visi misi tercapai, keinginan yang ingin dia sampaikan bisa dipahami. Pada akhirnya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah semua yang hadir di sini, yang paling didambakan itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Kata Nabi, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang engkau cintai. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang engkau cintai dan yang mencintaimu. Engkau mendoakan dia dan dia mendoakan kamu. Inilah dambaan kita semua. Mungkin tahun ini, mungkin tahun berikutnya, mungkin periode berikutnya, semoga suatu saat nanti Allah kirimkan kita pemimpin yang kita cintai. Amin. Kehadirannya betul-betul membuat kita tenang. Kehadirannya betul-betul bisa menjadi payung bagi kita. Dikala kita panas dia bisa memayungi kita, dikala kita haus dia bisa memberi kita lepas dahaga. Ini yang kita dambakan. Sebaliknya, ketidakhadirannya begitu membuat kita bersedih. Ketidakadanya dia begitu membuat kita terpukul. Kenapa? Karena itu cintanya kita dengan pemimpin ini. Kita merindukan pemimpin-pemimpin seperti ini. Dan ini, pemimpin yang seperti ini muncul dari tengah-tengah akidah yang kuat. Berawal dari keimanan, akidah, keyakinan yang kuat, maka lahir sifat-sifat pemimpin yang ideal yang bisa kita harapkan. Mungkin ini sebagai gambaran, silakan nanti Bapak Ibu memilih pilihan, tidak boleh dikasih tahu sama temennya, tidak boleh bisik-bisik. Pemilihan itu rahasia. Pokoknya yang penting sudah mantap di hatinya, siapapun yang dipilih, cobloslah itu niat billahi. Jangan bagi kita semuanya, selebihnya kita pasrah kepada Allah. Allahumma fil akhirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.